Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Azarin Nabila Juliana, jurusan Ekonomi Pembangunan, Angkatan 2023, Universitas Sriwijaya, yang akan menjelaskan mengenai pemikiran Keynes dan post-Keynes sebagai tugas dari sejarah pemikiran ekonomi. Eh, semoga kes- Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat dan apa yang saya katakan dapat dimengerti dengan jelas. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai pemikiran Keynes dan post-Keynesian yang merupakan salah satu bagian dari sejarah pemikiran ekonomi. Materi ini sangat penting karena dapat menjadi titik perubahan besar ekonomi krisis menuju ekonomi makro modern. Baik, bisa dimulai dari latar belakang mengapa teori Keynes ini dapat muncul. Sebelum Keynes muncul, teori ekonomi yang mendominasi ialah teori klasik dan teori neoklasik. Adapun tokoh-tokoh seperti Adam Smith, David Ricardo, dan Jean-Baptiste Say percaya bahwa pasar memiliki kemampuan alami untuk memperbaiki dirinya sendiri. Menurut mereka, pengangguran maka itu hanya bersifat sementara. Upah akan dapat disesuaikan, perusahaan akan kembali memperkerjakan para tenaga kerja, dan ekonomi akan kembali pada titik keseimbangan. Pemerintah juga dianggap tidak terlalu banyak campur tangan karena pasar dipandang sebagai mekanisme yang paling efisien. Disinilah terjadi munculnya konsep Say's Law, yaitu penawaran akan menciptakan permintaannya sendiri. Akan tetapi, apakah kenyataannya demikian? Tentu saja tidak. Bagaimana ini terjadi? Baik, sebelum itu kita akan membahas dulu apa itu Great Depression dan juga kritik Keynes yang menjadi titik awal balik dari semuanya. Pada tahun 1929 terjadi Great Depression, yaitu salah satu krisis ekonomi terbesar yang terjadi di sejarah dunia. Dampak yang terjadi ada pengangguran yang massal, produksi yang menurun drastis, investasi turun tajam, kebangkrutan perusahaan, dan krisis yang berlangsung lama. Jika teori klasik memang benar bahwa pasar dapat selalu memperbaiki dirinya sendiri, maka krisis ini harusnya cepat pulih. Akan tetapi, kenyataannya tidak demikian. Oleh karena itu, John Maynard Keynes mengkritik bahwa pasar tidak selalu mampu memperbaiki dirinya sendiri. Ketika masyarakat menahan konsumsi, perusahaan akan mengurangi produksi. Lalu, ketika produksi turun, maka tenaga kerja juga akan dikurangi. Saat pengangguran meningkat, konsumsi akan semakin melemah. Oleh karena itu, dapat terjadi lingkaran resesi yang sulit diputus tanpa campur tangan pemerintah. Adapun solusi yang diberikan menurut Keynes yaitu intervensi pemerintah melalui kebijakan fiskal. Dapat dilihat ada 5 cara dengan meningkatkan belanja negara, proyek pembangunan, subsidi, bantuan sosial, dan juga stimulus ekonomi, yang dengan tujuan untuk meningkatkan permintaan agregat agar ekonomi kembali pulih. Jika masyarakat tidak mampu atau tidak berani membelanjakan uangnya, maka pemerintah harus mengambil peran tersebut agar roda perekonomian dapat kembali berputar. Secara sederhana, ketika sektor swasta melemah, pemerintah harus hadir sebagai penggerak utama ekonomi. Inilah dasar utama dari teori ekonomi makro modern. Baik, di sini akan dilihat bagaimana relevansi teori Keynes di masa ini. Dapat dilihat ada 2 kejadian yang besar. Ada krisis keuangan global di tahun 2008.
Krisis ini bermula dari kredit perumahan beresiko yang tinggi di Amerika yang akhirnya menyebabkan banyak bank besar runtuh, termasuk Lehman Brothers Financial Crisis of 2007 sampai 2008. Dampaknya ialah resesi global, PHK besar-besaran, dan turunnya investasi. Apa hubungannya masalah ini dengan teori Keynes? Di sini dapat dilihat bahwa pemerintah memberikan stimulus fiskal dan juga bailout bank yang menunjukkan teori Keynes masih relevan. Sementara teori Hyman-Minsky dari post-Keynes menjelaskan bahwa krisis keuangan adalah bagian dari sistem kapitalisme. Selanjutnya ada di pandemi COVID-19. COVID-19 pandemic bukan hanya dari krisis kesehatan, tetapi juga krisis ekonomi global. Ketika pandemi terjadi, aktivitas ekonomi berhenti karena pembatasan sosial. Banyak usaha yang tutup, produksi menurun, pariwisata yang lumpuh, dan jutaan tenaga kerja kehilangan pekerjaan. Konsumsi rumah tangga pun menurun drastis karena masyarakat menahan pengeluaran mereka. Relevansi masalah COVID-19 dengan Keynes dapat dilihat dari pemerintah berbagai negara memberikan bantuan sosial, subsidi, dan stimulus fiskal yang besar untuk menjaga ekonomi. Hal ini merupakan penerapan nyata dari teori Keynes dalam krisis modern. Selanjutnya, mengapa munculnya terjadi post-Keynesian? Baik, setelah terjadi Keynes, banyak ekonom mengembangkan teorinya. Namun sebagian pemikir menilai bahwa kenyataan Keynesian arus utama atau neoklasikal sintetis terlalu menjederhanakan pemikiran Keynes. Keynes hanya dianggap relevan untuk jangka pendek, sedangkan dalam jangka panjang ekonomi dianggap kembali stabil secara otomatis. Kelompok post-Keynesian menolak pandangan tersebut. Mereka berusaha mengembalikan pemikiran Keynes yang asli, terutama tentang ketidakpastian masa depan, ekspektasi pelaku ekonomi, serta pentingnya uang dan sistem keuangan dalam menentukan stabilitas ekonomi. Lalu, bagaimana post-Keynesian dapat terjadi? Post-Keynesian berkembang kuat di awal mula tahun 1950 sampai 1970 dan semakin penting setelah terjadinya stagflasi pada tahun 1970 akibat krisis energi. Stagflasi sendiri artinya adalah kondisi ketika inflasi tinggi, pengangguran tinggi, dan pertumbuhan ekonomi lambat terjadi secara bersamaan. Secara teoklasik, kondisi ini sulit dijelaskan karena inflasi dan pengangguran seharusnya tidak meningkat secara bersamaan, tetapi realistis menunjukkan hal yang berbeda. Hal ini membuktikan bahwa teori lama tidak cukup untuk menjelaskan ekonomi modern, sehingga post-Keynesian semakin mendapat perhatian dari banyak publik. Selanjutnya ada tokoh-tokoh dan kritik dari post-Keynesian itu sendiri. Adapun tokoh penting dari teori ini ada John Robinson, Hyman Minsky, dan Nicholas Kaldor. Mereka menyampaikan kritik utama dari masa depan yang penuh ketidakpastian, uang yang tidak netral, kapitalisme tidak stabil, dan krisis keuangan merupakan bagian dari sistem. Lalu, teori ini sangat relevan pada krisis ekonomi modern. Selanjutnya, kritik post-Keynesian. Mari kita pahami lebih lanjut. Ketika masa depan yang penuh ketidakpastian, maka investasi dari para investor tidak akan membuat keputusan berdasarkan kepastian matematis, tetapi berdasarkan ekspektasi dan keyakinan. Karena itu, investasi sangat dipengaruhi oleh sentimen pasar. Kemudian, uang tidak netral berarti sektor keuangan benar-benar mempengaruhi sektor real.
Kredit bank, utang, dan suku bunga memiliki pengaruh langsung terhadap produksi lapangan kerja. Post-Keynesian dapat melihat kapitalisme sebagai sistem yang secara alami yang tidak stabil. Seringkali krisis justru lahir ketika ekonomi terlihat aman, karena pada saat itulah para pelaku ekonomi terlalu berani untuk mengambil resiko. Hal inilah yang menyebabkan terjadinya krisis keuangan yang menjadi bagian dari sistem kapitalisme itu sendiri. Selanjutnya, kita dapat melihat relevansi dari post-Keynesian yang terjadi di masa modern. Baik, dari post-Keynesian masih sangat relevan. Dapat dilihat dari kondisi yang modern, di mana dunia sudah menghadapi krisis keuangan, inflasi yang global, pengangguran, ketimpangan pendapatan, dan instabilitas pasar. Krisis global tahun 2008 juga menjadi bukti nyata. Hyman Minsky melalui Financial Instability Hypothesis menjelaskan bahwa stabilitas justru dapat memicu ketidakstabilan. Ketika ekonomi terlihat aman, para pelaku ekonomi menjadi terlalu percaya diri, mengambil utang yang berlebihan dan melakukan spekulasi yang tinggi, yang pada akhirnya sistem keuangan dapat runtuh. Oleh karena itu, kapitalisme modern memiliki kecenderungan krisis yang berulang, sehingga peran pemerintah tetap sangat penting untuk menjaga stabilitas ekonomi. Baik dari keseluruhan penjelasan materi Keynesian dan post-Keynesian, kita dapat menarik kesimpulan. Keynes muncul karena teori klasik gagal menjelaskan Great Depressions. Ia menekankan bahwa pentingnya permintaan agregat dan intervensi pemerintah. Post-Keynesian muncul karena Keynesian arus utama dianggap terlalu sederhana. Mereka menekankan ketidakpastian, instabilitas keuangan, dan ketimpangan. Jadi, keduanya masih sangat relevan dalam ekonomi modern dan untuk memahami tantangan ekonomi dunia di saat sekarang. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Semoga materi yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.